Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Good morning everybody. Good morning. How are you? I'm fine. You? I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson today, please the leader of this class lead your friend to pray. Who is the leader? Ilyas, please. Attention please, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Thank you so much. Okay, after praying, I want to give you motivation in this morning. Yeah. Pay attention to the slide. Do you like reading a book? Suka membaca buku? No. Ada yang suka, ada yang tidak begitu, ada yang very like reading a book. Yeah. But reading a book is a good habit. Membaca buku adalah kebiasaan yang baik. So, I want you to like reading a book. Read book or study regularly so much as you can. Jadi membaca buku atau belajar dengan rutin sesering mungkin, sebanyak mungkin yang kamu bisa. Ya. You will know so many things in this world. Kalian akan mengetahui banyak hal di dunia ini. Karena buku adalah jendela dunia. Ya. So please reading a books to be your daily habits. Ya, jadi membaca buku kalian jadikanlah kebiasaan baikmu di rumah ataupun di sekolah. Thank you. So I want to check your readiness before we start our lesson today. Please follow my instruction. Ya. Yes. If I say good morning, you should say good morning, amazing, alhamdulillah, success. Do you understand? Understand. Very good. Good morning, my students. Good morning. Amazing, alhamdulillah, success. Very good. Thank you. Now I want to check your attendance today in this meeting. If I call your name, please say present. Do you understand? Understand. Agrar, Alifa, present ya. Antoni Fari, Aris Saputra, Ayu Nur, Cesar Reno, Cindy, Danen, David, Erlan, Muhammad Henry, Hussein, Ilyas, Mukti, Naira Pasya, Nikita, Putri Asmanda, Randy, Rido Putra, Rizal, Tori, Wegi Agus. Very good. Yeah. After checking your attendance, I want to remind you about what you have learned in the last meeting. Do you still remember about your last material? Masih ingat tidak materi yang lampau kalian sudah pelajari? Masih ingat? So you still remember? It is very good. Ya. Tentang apakah itu? What it is about? What is it about? I mean, analytical exposition text. So you have learned about analytical exposition text. Masih ingat tidak? Teks apakah itu? Atau kalian please give me the title, ya, judul teks yang termasuk dari analytical exposition text. Masih ingat tidak? So I want to remind you, ya. Jadi
The children who are playing game online the whole time. Ini teks yang dibuat oleh salah satu temanmu dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Apa yang harus orang tua lakukan terhadap putra-putrinya yang bermain game online setiap saat, setiap waktu? Ya. Berarti di sini memerlukan sudut pandang dari penulis terhadap suatu isu ya. Oke. Jadi masih ingat tidak apa yang harus orang tua lakukan terhadap orang anak-anaknya yang bermain gadget setiap waktu? Harus the parents should harus apa? Harus memberikan waktu ya, jadwal. Jadi bermain HP atau game online itu ada waktunya. Should give the time ya, atau waktu-waktu tertentu, certain time. Iya, certain time to the children to play game online. Ya, dan masih banyak lagi. Ini contoh dari analytical exposition text. Budika mereview sedikit ya. Budika harapkan kalian juga masih terus melihat atau mempelajari materi yang sudah pernah dipelajari. Very good. Dapatkah kita melanjutkannya? Can we continue? Yes. Okay, very good. So the students, I have the picture here. Can you see it clearly? Bisa dilihat dengan jelas? Siapakah tokoh yang ada di gambar itu? Do you familiar? Bung Tomo, very good. Are you familiar sesuai pertanyaan yang sudah saya Budika lontarkan kepada kalian? Are you familiar with the pictures about? It is Bung Tomo. Ya. Kemudian Bung Tomo, where does he come from? Surabaya. So, in Surabaya, as Indonesian people, sebagai orang Indonesia, we usually celebrate in every 10 November. Ya, what do we usually celebrate in every 10 November? Hari Pahlawan, very good. Hari Pahlawan Nasional. Ya, thank you. Okay, so now I have a video for you. Please watch the video right now. And I will give you the questions to answer. Are you ready to watch? Siap ya? Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa
akan menerima tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, yang laki-laki tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemerintah Indonesia kepada keluarga kalian. Hei tentara Inggris, kau mengakui bahwa kita ini akan bawa bendera putih untuk nasional kalian. Kau menyuruh kita menolakkan tangan kasih kepadamu. Kau menyuruh kita bahwa sejarah dunia yang mereka Surabaya dari berbagai kedai untuk diserahkan kepadamu. Untuk itu, walaupun kita tahu bahwa kau sedang melawan kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama bangsa Indonesia masih mempunyai sarana merah yang dapat memiliki garis yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan penting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada kita merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh kepada kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. What do you think after watching the video? Apa yang kalian pikirkan tentang video yang barusan kalian tonton? Pasti merasa merinding ya, karena you saw ya, kalian melihat the sacrifice of the Indonesian heroes, pengorbanan dari para pahlawan Indonesia terdahulu. Ya, bagaimana beliau-beliau ya sampai bertumpah darah merebutkan kemerdekaan Indonesia. Maka jadilah kita di sini sekarang. Ya, itu yang patut kita syukuri. Kalau kita tidak merdeka, mana mungkin kita bisa menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris di ruangan yang sangat nyaman ini. Betul? Betul. Very good. So, sesuai dengan petuah Bapak Presiden pertama Indonesia, ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Ya. Nah, tugas kalian sekarang yaitu meneruskan kemerdekaan ini dengan cara apa? Belajar. To be smart. Please, to be smart, to be diligent, to be diligent students, and to be smart students. Do you agree with me? Yes. Very good. Continue ya. Lanjut. Masih semangat? Masih. Good. Lanjut ke slide selanjutnya. Okay students, I want to tell you about the learning goals of these materials. The first one, you should be able to analyze social function and text structures, also the language features of this material today. So, what do you think? Can you guess what material that you are going to learn? Bisa nggak kalian menebak materi apa sih yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Mempelajari tentang sejarah, teks sejarah, atau in English we call it recount historical event. Ya, teks recount
menceritakan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Very good. Ya, nanti kalian akan mempelajari social functionnya, text structure, language features. Yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu untuk menceritakan kembali, ya, text recount tentang peristiwa bersejarah, atau you can retell the historical events in your own word dengan bahasa kalian sendiri. And then after that, I have so many tasks in the end of the lessons, ya. You should do the next. Kalian akan mengerjakan beberapa soal latihan di akhir pembelajaran nanti tentang text historical event. Kemudian, this is the main project of the material today. Jadi nanti kalian akan mengerjakan suatu proyek, ya. Apa proyeknya? Make video blog, membuat vlog, video blog atau vlog, ya. Apakah di sini pasti banyak dong yang sudah punya akun YouTube? Ya. Nah, manfaatkan akun YouTube yang sudah kalian punya, ya, dengan membuat video blog mengenai historical event, ya. Tapi nanti. Kemudian nanti jika waktunya cukup itu membuat vlog, kalau tidak nanti kita pertimbangkan apakah akan dibuat menjadi PR atau diselesaikan saat ini juga, ya. Kemudian yang terakhir, nanti kalian mempresentasikan hasil jawaban dari tugas atau pertanyaan yang Budika sudah kasih ke kalian. Are you ready? Ready. Paham ya? Ada pertanyaan tidak? Lanjut. Now I want to tell you how you will get the score. Jadi penilaian apa yang Budika akan terapkan di pembelajaran kali ini, ya. In the end of the lesson, you will work in group. Ya. Kalian akan bekerja di dalam grup. A group consists of 4 or 5 students. Jadi satu grup itu terdiri dari 4 atau 5 siswa. Kemudian, and then you will write a text. Kalian akan menuliskan sebuah teks, lalu you will make vlog, ya. Kemudian jangan lupa diupload ke YouTube channel kalian about recount historical event, ya. Based on the topic I will give you later, berdasarkan topik yang akan Budika kasih di akhir nanti. So after you make a text or answer the questions, you should present them in front of the class with your group member. Do you understand? Very good. And then the last, you will also present the difficulties. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan kendala atau kesulitan saat kalian bekerja dalam kelompok. Entah itu menjawab pertanyaan, atau membuat teks, atau juga rencana membuat project yang Budika sudah tentukan ini. Ya? Oke. Okay, students, I will distribute a text entitled The Battle of Surabaya. Jadi Budika akan sekarang mendistribusikan sebuah teks yang berjudul The Battle of Surabaya. Each of you should read this text carefully. Masing-masing dari kalian harus membaca teks ini dengan teliti. Nanti Budika akan menanyakan the content of the text and so on, dan masih banyak lagi nanti, ya. Siap ya? Yes. Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah. Very good.
Sudah dibaca? Sudah ya? Jadi teks yang berjudul The Battle of Surabaya ini, this is one of the example of historical event. Ya. Jadi teks historical event itu, bisakah kalian mendefinisikan apa yang dimaksud dengan teks historical? Risti? Apa? Atau bisa dibantu oleh Rido? Historical event itu teks yang seperti apa? Can you? Oh, I'm sorry. Historical event is a text which detail event or experience in the past that has historical knowledge. Very good, thank you Rido. Historical event itu or historical event text, ya, merupakan sebuah teks yang menceritakan kembali, ya, retells events, menceritakan peristiwa-peristiwa atau pengalaman, Mas Ali, pengalaman yang ada di masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Very good, ya. Jadi teks yang berjudul The Battle of Surabaya merupakan salah satu contoh dari historical recount text. Very good. So historical recount text is a text which retells, ya, yang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa or experiences atau pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu that has historical values, yang mempunyai nilai sejarah. Kemudian apa bedanya dengan personal recount text? Recount ada historical event recount, ada juga personal recount text. Bedanya adalah jika personal recount, ya, di situ the writer has his or her own experiences. Jadi penulis itu terlibat langsung terhadap pengalaman yang dia sudah alami atau sudah terjadi. Tetapi jika historical recount text, penulis tidak terlibat. Do you understand? Yeah. So, personal recount is the text that the writer has personally involved. Ya, jadi terlibat secara pribadi. Tetapi kalau historical recount tidak, ya. Bisa membedakannya ya? Very good. So, you should know about the function. Apa fungsinya kalian mempelajari atau menulis teks historical event? To inform the readers on historical events. Jadi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian bersejarah di masa lalu. Very good. Next, you should know the generic structures. Kalian juga harus mengetahui tentang susunan paragrafnya. Coba dilihat di teks yang sudah saya bagikan tadi, ya. Ada beberapa paragraf tadi ya, kurang lebihnya banyak ya, ada 4 atau 5 paragraf. In the end of the beginning of the text, we call it orientation. Kita sebut dengan bagian orientasi. Bagian orientasi itu bagian yang seperti apa? Setelah kalian baca teks tersebut, after you read
Muti, what is orientation about? In the first paragraph, the text provide information about who, what, where, and when. Very good, amazing. Thank you for your answer. Risti Muti, give applause for Risti Muti. Thank you. Orientasi itu merupakan sebuah paragraf yang biasanya terletak di awal ya, di awal paragraf yang berisikan tentang siapa yang ada atau siapa yang diceritakan di dalam teks itu, tentang apa, di mana, kemudian kapan. Jadi jika kalian ingin menemukan informasi tentang itu, kalian bisa temukan di paragraf pertama. Very good. The next generic structures, it's about series of events. Can you explain what series of event is to me? Bisa dijelaskan kepada saya apa itu series of event? Coba sekarang Budika ingin mendengar the boy's voice. Please, ya, you. Thank you. Series of events in the text, the speaker has to tell a chronological sequence. Very good. In this stage, the speaker has to tell a chronological sequence. Jadi urutan-urutan peristiwa, mulai dari awal, kemudian muncullah sebuah problem, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Ya. They tell every part of the story with correct sequence. Jadi runtutan ceritanya itu berurutan, tidak acak atau tidak tertukar. Ya, berdasarkan kenyataan yang ada. Very good. Kemudian yang terakhir, what is it about? Yang terakhir tentang, coba Mas Henry maybe want to answer my questions? Reorientation, what is it about? It is the last part of the context. This part is about the summary of a story. The speaker can give an opinion or conclusion based on the story that already read. Very good. Thank you. Give applause for Henry. Thank you for the answer. Betul, jawaban Henry. Reorientation merupakan conclusion atau kesimpulan, ya, atau berupa summary, ringkasan dari cerita yang sudah diceritakan secara runtut tadi, kemudian disimpulkan menjadi satu paragraf di akhir teks tersebut, ya. Kemudian the writer can give his or her opinion. Jadi penulis bisa memberikan opininya atau kesimpulan di cerita tersebut setelah membaca. Sampai sini so far so good. Any question please? Ada pertanyaan tidak? Oke, very good. Next, dari teks yang sudah kalian baca juga, mari kita bahas language features. Tadi sudah text structures atau generic structures. Now we continue to the language features atau unsur kebahasaan. Ada apa saja? Pastinya kalian menemukan verbs, kata kerja. Jika menceritakan kegiatan masa lalu, verb berapakah yang kalian gunakan? Verb to, very good. Ya, menggunakan verb to atau past tense. Nah, perlu diingat ini materi yang sudah pernah kalian dapatkan. Ya, ada regular verbs dan irregular verbs. Banyak sekali kalian bisa temukan di teks yang ada di kertas ini. Ya. Nah, contoh beberapa Budika taruh di slide, harap diperhatikan.
invented, betrayed, started, advanced. Nah, untuk yang irregular verb sebelah sana ada found, became, broke, gave, did, got. Very good. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, regular verb, past regular verb. Diakhiri dengan ed. Ya, contoh di sini. Started. Kemudian betray. Enjoy. Next. Discover. Explore. Ya. Nah, hello. Started ini berawal dari kata kerja apa? Start. Cerdas. Kata kerja bentuk pertama dari started adalah start. Untuk kata kerja bentuk ketiganya juga sama, yaitu started. Ini verb 1, lampau 2, perfect 3. Begitu juga sama untuk yang betray. Bentuk pertamanya apa? Betray, mengkhianati, ya. Bentuk ketiganya sama dengan verb 2-nya, betray. Coba yang ketiga, enjoy. Enjoy. Without ed ya, tanpa ed ya. Yes. Kemudian yang ketiga, Enjoying. kemudian coba lihat yang irregular tanpa ed. Tetapi sebenarnya regular verb itu tidak hanya diimbui ed saja. Ada yang cuma berimbuhan d saja atau bahkan ied. Contoh apa contoh? Yang ini studied, berawal dari kata kerja studied. Ini sama juga ya. Moving. Ya. Terus yang berimbuhan d saja. Can you give me example? Apa ya? Ini juga sama ya, ed ya. Watch. Berawalan watch ini. Dan masih banyak lagi. Nanti kita mengingat pembelajaran tentang regular and irregular verbs. Lanjut ke irregular verbs yang dimana kata kerja bentuk pertama lampau atau 2 dan juga kata kerja bentuk ketiganya berbeda. Mari dicoba yang found. Found itu bentuk pertamanya dari found. Berantem. Fight. Cerdas. Fight kemudian sama. Fight, fought. Kemudian yang kedua became. Menjadi. Bentuk pertamanya become. Penghapus please. Bentuk ketiganya become. Become. Kemudian yang broke. Yang ketiga broken. Yang pertama break. Coba, mari kita lafalkan kata ini ya, bersama-sama ya. I will read this word first and then you follow after me. Do you understand?
and irregular verbs yang lain. Kira-kira ada yang tidak tahu makna atau artinya dari kata-kata ini atau paham semuanya? Coba dilihat dulu. Everybody please pay attention to the slide. Tahu ya artinya ya? Kalau tidak tahu please raise your hand and then you ask questions to me. Oke? Regular verbs di sini ada penjelasan tentang apa itu kata kerja beraturan. Ya? Is a verb in which the past tense and past participle. Ya, jadi regular verb itu adalah sebuah kata kerja yang pastinya berlaku untuk verb 2 dan verb 3 ya. Nah, yang biasanya berakhiran ed, d ataupun ie. Very good. Kemudian yang irregular bagaimana? Yang formatnya tidak tentu, bisa berubah-ubah. Dari verb 1 hingga verb 3 bisa tulisannya berubah, cara pelafalannya berubah, ataupun ada yang sama. Paham ya sampai sini? Nanti coba kalian cari contoh lain dari regular dan irregular verbs. Can we continue? Yes. Nah, pay attention again. In this historical text, ya, recount historical text, there are so many adjective use. Ya, jadi banyak menggunakan kata sifat. I am sure all of you know what adjective is. Budika yakin kalian semua sudah paham apa itu kata sifat. Can you give me example of the adjective? Bisa memberikan contoh kepada Budika tentang kata sifat? Coba beri contoh, raise your hand please. Oke, Rido. Hungry. What is hungry? Lapar ya, very good. What else? Apa lagi? Speedy, kecepatan. Oke, kalau cepat ya, I'm sorry. Kalau kecepatan itu kata benda ya. Tapi kalau cepat itu kata sifat. Very good. Next, Wegi. Oke, the boys on the several, semua. Very good. Yang lain? Mukti, mana Mukti? Ya, Mukti, are you still with me? Contoh, Mukti is handsome. Handsome is adjective. Kemudian, what's your name? Namanya siapa? Cindy. Cindy is beautiful girl. Beautiful itu adalah kata sifat. Kemudian, what's your name, Mas? Danen. Danen is smart student. Betul ya? Insya Allah betul. Smart itu contoh dari kata sifat. Very good. Kemudian menggunakan adverbial phrase. Contohnya seperti apa? Adverbial phrase untuk menceritakan di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Contohnya yang Budika sudah taruh di slide adalah on the opposite side, berarti di pihak yang berlawanan. Kemudian early in the morning, di dini hari atau pagi hari. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian dalam teks historical recount, kalian juga bisa menemukan tentang chronological connection. Ya, contohnya apa? Then, what is then? Kemudian ada first, pertama-tama, last, yang terakhir. What else? Moreover, ya, atau although, bagaimanapun juga, meskipun, seperti itu ya. Kemudian menggunakan evaluative words. Itu sama tadi. Next.
Ini dia menggunakan past tense yang sudah kita bahas tadi tentang regular dan irregular past. Ya. Pastinya dalam historical text atau recount historical text menggunakan formula past tense, karena menceritakan kegiatan yang sudah berlalu ya. Very good. Nah, di sini coba satu contoh kalimat yang kalian dapatkan itu menggunakan past tense. Mana dia? Sebentar. The bloody battle. Ini dia. The bloody battle took place. Hello. The bloody battle. Apa itu bloody battle? Ya. Perang yang sampai bertumpah darah. Ya, peperangan. Took place. Took place. Took ini merupakan kata kerja lampau. Dari apa? Take. Hello. Hai. The bloody battle took place in Surabaya. Ya, karena ini teks berjudul The Battle of Surabaya ya. Nah, took place in Surabaya. Coba satu contoh lagi yang ada di teks ini. He had agreement. Dia mempunyai perjanjian. Halo. Had ini juga merupakan contoh lampau, verb 2 ya. Dari apa? Have atau has, cerdas, betul ya. Bentuk keduanya had, bentuk ketiganya had. Had. Have atau has, had. Dan masih banyak lagi menggunakan lampau. Kemudian yang negatif, coba ini kan kalimat positif ya. Kalau yang negatif menggunakan not, formulanya seperti apa? Oke. Dia, coba kita erase the whiteboard first ya. Kita hapus papan tulisnya. He apa itu? Dia tidak terlibat. He did not involve. Ini L. Pakai B enggak? Tak tidak. Kalau negatif ini menjadi kata kerja bentuk pertama. Very good. Did not atau biasa disingkat dengan didn't. Coba Mas yang di belakang baca kalimat ini. Aris, Henry, he did not involve. Cerdas. Coba yang dari sisi sebelah sini, Mas. Mukti. Mukti terus. Coba ganti jangan Mukti. Rizal. He did not involve. Very good. Ya. Jadi jika bentuk negatif menggunakan did. Kemudian diikuti kata kerja bentuk berapa? Satu. Very good. Do you understand? Oke. Oke students, now di teks yang Budika sudah bagikan, di situ ada teks yang berjudul dengan judul yang beda, yaitu tentang
Proclamation. Ya. The Proclamation of Indonesia Independence. Coba Budika, I will give you the time to read the text. Ya. 5 until 10 minutes. Please read the text carefully. And then di situ ada pertanyaan. Kurang lebih berapa pertanyaan ya Mas? Sebentar. Ya, ada 5 pertanyaan. Coba dikerjakan secara individu. Nanti kalau ada yang tidak paham atau tidak tahu bisa ditanyakan ke Budika ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Soalnya dikerjakan langsung di kertas itu tidak apa-apa, karena itu nanti akan menjadi milik kalian ya kertasnya. Oke. Bagaimana? Bisa? Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari pelanggan. Koneksi Bluetooth berhasil. Sudah selesai? Sudah. Oke. 5 pertanyaannya sudah dijawab? Oke, who wants to answer the first questions please? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor pertama? Oke, Danen maybe ya. We start with Danen. When is the formal preparation of Independence Declaration held? On 16 August 19 and 44. 1944. Oh ya, 45, I'm sorry. Kapan
persiapan secara resmi deklarasi kemerdekaan Ada tanggal pada tanggal 16 Agustus 1945. Very good. The second questions, the girls please the answer. Mbak, silakan Mbak. Ayo. Very good. Why the proclamation was declared in Soekarno's house? Kapan proklamasi itu? Bukan kapan ya? Mengapa? Mengapa proklamasi diproklamirkan di rumahnya Bapak Soekarno? Karena untuk menghindari kemungkinan sabotase dari orang atau tentara Jepang. Very good, Ayu. Your answer is good. Right. The next number 3. Uja. Mana Uja? Uja. How did Indonesia hear the proclamation of Indonesian independence? Bagaimana? True? Progres dari Indonesia. Personel Yoku Radio Station. Very good. Menggunakan atau dengan broadcast by Indonesian radio personnel, ya, using transmitters of Jakarta Hosokyoku Radio Nation, ya, pada saat itu, ya. Kemudian, very good, thank you Puja. The next number 4 is Anton, maybe Anton. Ya, Anton number 4. His itu merujuk pada siapa? It refers to Tadashi Maeda. It refers to Tadashi Maeda. Very good, good job. Number 5, who wants to answer please? Okay, please, you. Not a copy or imitation. Imitation, very good. Original, what is the synonym of the word original? Berdasarkan temanmu, kata apa namanya? Original, it means not imitation, ya, not a copy, tidak meniru. Very good. Next, next activity. I have 1 until 10 questions. Ya, di situ Budika sudah klasifikasikan berdasarkan generic structure-nya. Ya, ada orientation, masih ingat ya? Orientation, reorientation, kemudian kebalik, orientation, series of event, reorientation. Very good. Kemudian ada 10 soal, masih tentang menjawab teks tersebut. I will give you the time, please answer the text carefully. Do it by yourself. Dikerjakan sendiri-sendiri di kertas tersebut.
Tiga. Ya, silakan coba please some of you come in front of the class to present your work. Who wants to present in front of the class, please? Ayo Mas, mungkin kelompoknya Ilyas atau yang belakangnya dipersilakan. Ayo, maju yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to present my answer. Yes. Number one. Nomor 1. Yes. Jawabannya. Coba dicocokkan dengan jawabanmu apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama, berarti nanti kita tentukan mana yang betul, ya. Lanjut. The text tells about Proclamation of Indonesian Independence. Yes. Apakah jawaban kalian sama? Yes. Very good. Itu jawaban yang betul. Number 2. Pertanyaannya, where did the event take place? Jalan Kebangsaan Timur Jakarta. Oke. The event took place on Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ada yang jawabannya berbeda? Sama ya? Very good. Lanjut. Number 3. When did it happen? 10 o'clock a.m. on Friday, 17 August 1945. Cerdas. Jadi apa namanya? When did it happen? Kapan peristiwa itu terjadi? Pada pukul 10 pagi pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Tepat itu. Who was involved in the text? Soekarno, Hatta, Subarjo, Saidi Mulai, kita ada Simaida. Very good. Ada yang jawabannya berbeda? Sama? Oke. Nomor 5, Wegi. Who was signed the document? Siapa yang menandatanganinya? Soekarno was signed the document. Very good. Mungkin 5 ya for your presentation is enough. Please come to your seat. Yeah. Give applause for your friend. Thank you. Next, maybe the girls, please come forward. Thank you. Ayo, kelas. 6 sampai 10. 6 sampai 10. Di depan. Yuk. Sini, di bawah. Oke, please welcome Ayus Group.
6 until number 10. Declaration of Indonesia. Okay, very good. Yeah. Only few hours earlier, on one night of 16 August by Soekarno-Hatta. Ada yang jawabannya berbeda, please? Apakah sama dengan Ayu? Sama ya, very good. Next, Mbak, number 7. Preparation Okay, very good. What had been planned a few months, ya? Formal preparation for declaration. Betul jawabannya? Is it correct? Correct ya. Number 8, Rizky. Where did the proclamation text finally read? Soekarno Hatta Kebangsaan Timur nomor 56. Di rumah Bapak Soekarno at Pegangsaan Timur Street number 56. Betul? Betul. Very good. Number 10. Number 10. Number 10. The situation was great emergency to the knowing Suspicious. over the possibility of the balance republic. However, It finally pass passed without a page. Is it correct answer? Ada yang jawabannya berbeda? Sama ya? Okay, very good. Give applause for. Okay, students. Now, wait. Any questions so far, please? Ada pertanyaan? Okay, now I want you to make a group to create the project, ya, video blog. You make video blog of historical recount text, ya. Karena ini sudah 4 siswa sekian, ya, yang berdekatan, berarti ini menjadi grup 1, grup 2, 3, 4 ini. Membuat video berdasarkan teks yang temanya Budika akan tentukan. Ya. Now please arrange strategy to create recount text or historical recount text, then write it with your group member. Ya. And then it will be your task to create historical recount text, yeah. But you should pay attention so much to the generic structure, yeah. It is about Linggarjati Agreement, ya. Kalian menulis teks yang berjudul Linggarjati Agreement, ya. With your own word. After that, make it into the video blog and then you upload it into your YouTube channel. Okay? If you have questions, you can ask to me or you can send WhatsApp to me. Okay. But for right now, you can do
or you can make a plan or strategy first to do the project with your group member. Ya, tentukan dulu ketuanya siapa dalam satu grup ini, ya, kemudian dibuat strateginya untuk membuat teks Linggarjati Agreement. I will give you some minutes. Please do it right now. And I want to see your progress. Do you understand? Understand. Buat teksnya dulu, baru buat ke blog-blognya. Iya, janjian. Oke, Puja. Mukti, how are you? Have you finished to make the strategy and also the text, please? Sudah? Sudah ya? Because the limitation of the time ya, or the time is up, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, but you haven't done your work or your project, ya. So it will be your homework at home, ya. Because the time is not enough, you can do your project at home and then submit it into my email. Okay? And then next meeting you will present your project in front of the class with your group member. Do you understand me? Very good. So all of the students, please pay attention to the slide. I have summary here about what historical recount text is. It is about a text which retells events or experiences in the past that has historical values. Yeah, and then historical recount text is different with personal recount text. The second summary is what is the social function of the historical recount text? Fungsinya untuk apa, Mas? Puja? To give information to the reader about the historical events. Kemudian you should remember about the generic structures of historical recount text. What are they? They are orientation, series of events, and then reorientation. Okay, students, I want to ask you questions again. Are you feeling happy today after learning English with me? Senang ya belajar bahasa Inggris dengan Budika ya? Very good, thank you so much. And then what have you learned just now? Apa yang sudah kalian pelajari barusan tentang historical text, recount text ya? Oke.
Don't forget to do your homework or your project at home. About making video blog about Linggarjati. Agree? Please submit your project before Wednesday. Sebelum hari Rabu 31st August 2022 at 5 p.m. sebelum jam 5 sore. To my email. This is my email. Kemudian keep studying hard and stay healthy, stay happy, and always do health protocols. Okay, students? For the next meeting, you are going to learn about descriptive text. Please learn it by yourself first. Jadi Budika ingin kalian mempelajarinya terlebih dahulu tentang apa itu teks deskriptif, kemudian contoh dari teks deskriptif dipelajari sendiri terlebih dahulu, kemudian nanti baru dibahas bersama Budika ya. Kemudian thank you for joining the class, students. See you next meeting. I'm very happy to learn English or to be your partner in learning English. Don't forget to do the assignment and submit it. Ya, berdasarkan deadline yang sudah Budika tentukan. Let's end up this meeting by saying hamdalah together. Thank you for your being active and your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.